subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Yap, tentang di Day of Lampung bukan hari sih, Day of Lampung 27. Baru pulang jam 5.45, 17.45. Seperti sudah saya spill sebelumnya, kalau kosan ini ada minusnya, yaitu bersebelahan langsung dengan jalur kereta api batubara yang total durasinya adalah 10 menit per 30 menit. Coba bayangin, jadi setiap 30 menit akan ada kereta lewat 10 menit terus begitu, terus setiap harinya, setiap waktunya. Dan tahu nggak sih kalau suatu ruangan tidak pernah dibuka sama sekali mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu akan lembab, mungkin akan bau apek. Nah, itulah kosan ini. Ya mau gimana lagi, karena saya berpikir bahwa kosan yang di Tarahan atau di dekat-dekat tempat kerja itu bisa jadi secepatnya kan, karena pertama adalah dekat unit, rame, dan ya ke kota nggak terlalu jauh, ke unit juga nggak terlalu jauh kan. Atau bilangnya sekalian menjauh aja tapi di kota, yaitu di W Halim. Nanti setelah saya beres-beres mandi ya kan, makan, mandi, ngopi bentar, makan, terus lanjut ke W Halim. Saya cari kosan di sana untuk bulan depan. Jadi mungkin itu akan menjadi kosan terakhir ataupun kosan nanti pindah lagi untuk menunggu yang di Tarahan ini loh. Opsinya adalah menjauh, sangat jauh dari unit, dari tempat kerja, atau mendekat dari tempat kerja. Tapi kalau menjauh dari tempat unit, kelemahannya adalah ya jauh gitu dari tempat kerja, dan tapi ya ngapain juga kan, nggak masalah, saya jauh nggak masalah. Yang jadi masalah kalau dekat, kemana-mana jauh. Nah itu maksud saya adalah ya sudah sekalian ke kota aja di Wai Halim, tapi ya nggak ada harga yang kayak gini, 800-an kayak gini itu jarang ada. Lalu apa lagi, saya tadi ngerekam 2 kan. Oh, jadi ada 2 PLTU, mungkin kayak di Python ada 9 PLTU ya di Python yang saling berjajar. Nah, begitu juga di Lampung ini ada dua PLTU yang secara geografis itu tidak terlalu jauh. Tak dengan namanya juga PLTU, berarti bahan bakarnya batubara ya. Namun yang dirawat adalah PLTU Tarahan. Kenapa saya bilang dirawat? Aksesnya mudah pertama, terus transportasi juga mudah, antar jemput dengan bis. Ya saya juga naik transportasi jemputan, tapi dengan high ace. Oke, Sebalang dan Tarahan. Sebalang cukup jauh, tapi masalahnya adalah akses. Dari jalan besar menuju ke gerbang utama PLTU-nya cukup lumayan jauh dan jalannya cukup rusak. Naik high ace, wow, rasanya roller coaster banget, sangat roller coaster. Tadi kalau teman-teman lihat ada rekaman bis UP Tarahan, itu terlihat lebih dirawat, lebih mewah. Saya nggak bilang mewah sih, lebih cool gitu, lebih enak gitu. Ya memang semua tempat ada plus minusnya ya, tidak hanya kosan ini juga, tapi tempat kerja juga seperti itu. Menurut saya, yang sudah saya katakan dari awal, dari mungkin
3 episode di awal banget itu, menurut saya 3 sampai 4 episode di awal itu, eh, Lampung itu sebuah wilayah yang ingin berkembang, tapi eh, mungkin menurut saya ya, mohon maaf kalau salah, itu belum diimbangi dengan kecepatan untuk mengambil tindakan dari masyarakatnya. Salah satunya adalah kosan. Kenapa saya bilang gitu? Tanpa merendahkan satu sama lain ya. Kosan di sebelumnya, di tampilan sebelumnya itu kelemahannya adalah terlalu mahal. Memang AC, tapi bagi pekerja-pekerja yang gajiannya tidak seberapa ini, saya bilang nggak seberapa karena kan saya bukan pegawai dinas kan, itu cukup mahal, maka akan memangkas gajian. Dan dua adalah tempat tidur, tempat ruangannya lah terlalu sempit. Ini kosan ini, kosan yang saya sekarang duduki ini cukup murah tanpa AC, hanya pakai kipas angin. Sayangnya adalah keamanan dan keramaian. Terlalu ramai. Depan jalan raya, bos. Depan jalan raya tadi teman-teman lihat, saya langsung melihat kereta api batubara. Itu yang jadi apa ya, pertimbangan penuh saya itu. Nggak masalah dengan suara bisingnya, tapi eh ya keamanan gitu aja lah. Keamanannya kurang dan terlalu sepi, sangat terlalu sepi. Jadi kemungkinan dari pertanggal ini sampai mungkin 37 atau 36 saya pindah lagi. 36? Enggak dong, 56. Jadi hanya 1 bulan di sini sampai tanggal 2. Mungkin mungkin sampai akhir April. Mungkin cari yang memang ya ideal lah kos. Memang semua orang tidak ada yang ideal, cuman paling tidak sosol lah. Ya banyak persen daripada minusnya gitu aja. Men ini wah epic pokoknya kosan ini. Sangat epic bahkan. Mungkin orangnya pengennya langsung balik modal ya, tapi dengan cara yang salah. Jadi bahkan aku nggak bisa bercerita banyak karena memang itu kekurangannya. Kekurangannya sangat banyak, pusing nggak ya tidur di sini tuh sebenarnya. Tangganya orang pengelola kos ini belum siap dengan semuanya. Hanya siap uangnya dan siap bangunannya. Kayak parkiran belum, saya hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Tapi ya udah, aku harus menikmati ini selama sebulan. Atau dengan secara paksa pindah langsung. Karena sulit, Pak. Kenapa saya ngincar kosan di Tarahan itu, di Rangai itu? Karena bangunan baru. Pertama, harga sudah pasti bisa dinego. Terus aman. Terus dekat Indomaret, Alfamart, Laundry dan lain-lain. It's okay. Aduh, aku lupa kalau harus pusing. Tapi ya udahlah, ya udah. Saya hanya bisa bertahan atau pindah gitu aja. Kuat-kuatan mental aja di sini. Mungkin background seperti ini akan cukup lama, sebulan, kurang lebih sebulan lah. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton video saya sampai kira-kira 10 menit lebih. Besok akan cerita yang cukup menarik.
Jadi selamat tinggal teman-teman. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Saya belum sampai membaca bukunya, belum habis. Saya karena masih pusing, kiri kanan masih pusing. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.